Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai layanan kita pada hari ini, layanan bimbingan kelompok, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum itu, kakak ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama kakak Rodatul Adawiyah. Teman-teman bisa memanggil dengan Kak Wiwi dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, tadi kakak sudah memperkenalkan diri kepada adik-adik. Sekarang kakak ingin adik-adik memperkenalkan diri satu sama lain, karena ini berasal dari kelas yang berbeda-beda. Nanti adik-adik bisa langsung memperkenalkan diri, nama panggilan atau nama yang biasa disapa saja, adik-adik memperkenalkannya. Kemudian adik-adik harus memberitahu karakter yang sesuai dengan inisial nama adik-adik. Misalnya kakak itu Wiwi, jadi inisialnya ini itu W, berarti karakternya itu wise, seperti itu. Mungkin kita bisa mulai dari Fikrul Hazana deh, soalnya dari tadi ini Fikrul dari tadi senyum-senyum terus, kayaknya dia bahagia sekali ya hari ini Fikrul. Jadi nama saya Fikrul dan karakter dari inisial nama saya kan F ya. Jadi menurut saya karakter saya itu funny. Oke. So funny. Jadi Fikrul ini seseorang yang happy ya, selalu funny terhadap teman-temannya, senang bergaul. Kita lanjut ke Nadia saja. Nadia, coba perkenalkan dirinya dan sebutkan karakter sesuai dengan inisial nama kamu. Baik, Kak. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Kahni. Kakak bisa panggil saya Nadia. Menurut teman-teman saya itu orangnya bagus diajak untuk komunikasi. Jadi menurut saya karakter saya itu nice. Nadia. Wow, hebat sekali ya. Jadi N berarti nice. Terima kasih Nadia. Sekarang kakak mau Andi Ainun Hadijah deh kalau begitu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Andi Ainun Hadijah, kerap disapa Hadijah. Nah, inisial K itu seperti kain, Kak, atau baik. Jadi, saya berusaha untuk menjadi orang yang baik. Oke, terima kasih Hadijah. Selanjutnya Andi Akila. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi perkenalkan, nama saya Andi Akila Fatia Muharami, biasa dipanggil Akila. Jadi karakter dari inisial nama saya itu bisa adorable, yang artinya menarik. Wow. Terima kasih. Keren-keren semua ya karakternya. Terima kasih adik-adik sudah mau bergabung di Zoom pada kali ini. Jadi hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok dengan topik apa motivasi belajarmu. Nah, adapun tujuan yang ingin kita capai dalam proses layanan ini, yang pertama, adik-adik mampu mendeteksi jenis-jenis motivasi. Kemudian tujuan kedua adalah adik-adik mampu mengaitkan antara pengalaman pribadi terkait usaha yang pernah adik-adik alami atau adik-adik lalui sebelumnya dengan jenis-jenis motivasi itu sendiri. Kemudian ada tujuan yang ketiga adalah teman-teman mampu untuk merancang kegiatan dalam membangun motivasi belajar kalian. Nah, adapun waktu yang akan kita gunakan dalam layanan bimbingan kelompok ini kurang lebih 30 hingga 45 menit. Apakah adik-adik setuju? Setuju. Tadi kakak sudah menjelaskan tujuan yang akan kita capai dalam layanan bimbingan kelompok ini. Kemudian selanjutnya adalah kakak akan menjelaskan bahwa di bimbingan kelompok ini kalian bebas untuk menceritakan pengalaman ataupun hal-hal yang mungkin perlu kalian ceritakan tanpa merasa takut
didiskriminasi. Jadi anggap saja kita ini semua sefrekuensi karena kita di sini cuma berempat. Kemudian adapun aturan-aturan yang lainnya adalah kita harus saling menjaga rahasia ya teman-teman. Di sini mungkin nanti Hadijah akan menceritakan masalahnya atau mungkin menurut dia itu rahasia, maka Nadia dan Akila juga Fikrul tidak boleh membeberkannya keluar. Nah, ini adalah salah satu tujuan kita melakukan bimbingan kelompok karena kalian dianggap itu memiliki atau topik yang akan dibahas untuk kalian itu cocok. Jadi kakak harap dengan adanya bimbingan kelompok ini bisa tercipta dinamika kelompok. Kemudian yang selanjutnya adalah kalian harus saling berkomunikasi satu sama lain. Kalian harus menjaga komunikasi satu sama lain. Kenapa? Agar kalian bisa bercerita lebih luas tanpa takut didiskriminasi atau diejek. Berdasarkan peraturan-peraturan tadi, apakah teman-teman setuju? Setuju. Baik, terima kasih. Jadi selanjutnya adalah kakak izin untuk share screen dulu materi yang akan kita bahas hari ini mengenai motivasi belajar. Topik yang akan kita bahas, apa motivasi belajarmu? Kemudian di slide kedua ini ada pertanyaan untuk adik-adik. Hal apa yang pernah kamu perjuangkan dan coba ceritakan bagaimana usaha kamu dalam mencapainya. Ayo, siapa yang mau pertama yang menceritakan pengalaman apa saja yang mungkin pernah kamu usahakan, entah itu tercapai atau tidak tercapai, tidak apa-apa, teman-teman bebas untuk menceritakannya di sini. Oke, siapa yang mau pertama? Oke, Fikrul, silakan. Jadi kemarin Ibu, saat saya kelas 3 SMP tuh saya pengen banget sekolahnya tuh pergi dari rumah, artinya yang sekolahnya jauh. Kemudian juga sekolah yang saya bisa dapat beasiswa. Jadi saat itu saya mencari tahu sekolah-sekolah apa saja yang kiranya ada asramanya dan juga saya bisa dapat beasiswa di situ, dan akhirnya saya dapat tempat ibu mengajar saat ini. Jadi pas saya mendaftar itu jarak saya mendaftar dari rumah ke tempat pendaftarannya itu sangat jauh, dan eh, saat itu saya cuman berbekal uang sekitar 50.000, dan eh, saya tidak meminta izin ke orang tua saya. Tapi setelah lulus baru saya memberitahu orang tua saya. Jadi eh, menurut saya itu sebuah perjuangan karena eh, perjuangan pengen kabur dari rumah. Terima kasih, Bu. Wow, ini agak sedikit luar biasa juga sih, tapi agak berani juga ya Fikrul, karena Fikrul sudah berani untuk mengambil keputusan di usia yang mungkin masih kecil, terus mana tempatnya juga jauh dari rumah, terus tapi Fikrul termotivasi untuk tetap berusaha dan akhirnya Fikrul lulus. Oke, terima kasih Fikrul sharingnya. Sekarang saya mau dengar sharing dari Akilah deh. Coba Akilah ceritakan pengalamannya. Ya, baik. Terima kasih, Kak, atas kesempatannya. Jadi, yang membuat saya kayak termotivasi untuk mencapai sesuatu itu, misalnya eh, kayak ada yang saya ingin sesuatu barang yang saya inginkan, Ya, itu tidak segampang itu mintanya ke orang tua. Nggak segampang kayak mau kak ini langsung dikasih. Nggak. Jadi ya, bisa bisa saja itu bisa saja kayak harus dulu nilainya itu apa atau tinggi. masuk ranking begitu, masuk 10 besar kah atau 5 besar kah baru boleh minta hadiah. Jadi itu jadi itu suatu motivasi juga Kak supaya ya bisa
Oke, luar biasa sekali ya pengalamannya. Jadi Akila ini dia setiap ingin membeli barang tidak langsung dikasih oleh orang tuanya, tapi dia berusaha untuk mencapai nilainya. Oke, selanjutnya, Nadia sama DJ kalau bisa yang gagal-gagal nah. Kayak misalnya ada mau tapi gagal kok karena tidak berusaha kok. Oke, selanjutnya kakak Dia kan, mau dia kan apa bertanya, DJ? Kak. Bukan bertanya. Eh, Wih, bisa di sembarang ini ku karang-karang tuh. iyo karam bebas mau kue. Tapi Bisa Kak gagal gagal kok nah. sampai enggak. Apa? Gagal Kak, tapi akhirnya berhasil. Dengarku. Iyo kayak pernah kok gagal begitu. Oh iya, oke, oke. Tadi Nadia kau juga tuh yang pernah yang tadi ku kasih tahu kok karena tidak pernah aku berlatih. Oke, selanjutnya kakak mau dengar sharing dari Nadia atau Hadijah dulu nih? Nadia dulu deh. Iya, mulai nih. Mendengar cerita-cerita dari teman-teman sebelumnya, sepertinya semuanya berhasil. Tapi cerita saya itu, saya gagal untuk memotivasi diri saya. Padahal sebenarnya itu saya sangat ingin, seperti pengalaman saya, pas kelas 10 itu kan kita itu masih menggebu-gebu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sehingga kita itu bisa dikenal begitu sama kakak-kakak senior. Saat itu saya belum memperhitungkan apakah saya memiliki waktu yang cukup untuk latihan, untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk perlombaan tersebut. Jadi saya langsung daftar saja tanpa melihat apakah saya sebenarnya ini berpotensi dan saya memiliki waktu luang. Nah, maka dari itu saya tidak memikirkan segala hal yang harus dipersiapkan. Maka dari itu hasil yang saya dapatkan pun tidak maksimal. Seperti itu, Kak. Oke, jadi pada saat itu Nadia masih ini ya, masih belum memiliki rasa yang kuat untuk berusaha. Tapi it's okay Nadia, karena kita akan mengikuti layanan ini. Di sini kita akan sama-sama belajar. Begitupun dengan Fikrul dan Akila, walaupun mereka mungkin sudah berhasil, sudah pernah berhasil, bukan berarti mereka tidak membutuhkan lagi layanan ini. Nah, terakhir untuk Hadijah, boleh cerita Hadijah? Oke Kak, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mungkin hal apa yang pernah saya perjuangkan itu sebenarnya mencari passion dan hobi, passion dan apa sih skill sih Kak, karena saya itu waktu mulai dari SD itu merasa saya nggak punya bakat, saya nggak punya passion di mana, saya nggak tahu apapun. Terus saya juga mau seperti teman-teman saya yang mungkin memenangkan lomba dan lain-lain. Jadi saya terus mengikuti lomba, tapi gagal terus. Padahal menurut saya sudah berusaha dengan semampu saya untuk belajar dan lain-lain, mencari apa sih bakat saya, mencari apakah saya bisa dinyanyi mungkin atau bisa berakting dan lain-lain. Saya terus mencari itu dan berkali-kali gagal, dan pada akhirnya alhamdulillah seiring berjalannya waktu saya telah menemukan bakat dan sudah sempat memenangkan beberapa lomba dengan bakat yang saya miliki. Mungkin itu sih, Kak. Wow, hebat sekali. Ternyata ini Hadijah lebih ini lagi ya, soalnya dia sudah pernah gagal beberapa kali dan akhirnya bisa kembali bangkit. Oke, terima kasih teman-teman atas cerita dan sharingnya. Luar biasa sekali kalian dengan usia yang masih muda, tapi sudah banyak pengalaman-pengalaman yang kalian lalui. Nah, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke materi intinya, di mana di sini kakak ingin memperkuat lagi tentang motivasi kalian. Kalau dari cerita-cerita tadi, kakak lihat kalian rata-rata itu sudah memiliki motivasi, hanya ingin untuk dikuatkan lagi, untuk dibantu lagi memilah-milah. Ini motivasinya termasuk jenis apa, termasuk jenis intrinsik kah atau ekstrinsik. Oke. Selanjutnya,
Nah, apa sih sebenarnya motivasi itu? Jadi, menurut Terry, motivasi adalah keinginan yang terdapat pada diri seseorang atau seorang individu yang merangsang untuk melakukan tindakan-tindakan. Jadi, motivasi ini timbul dari diri kita, keinginan, di mana dengan keinginan itu timbul tindakan-tindakan yang ingin kita lakukan untuk mencapai sesuatu. Nah, motivasi ini merupakan perangsangan yang bersumber dari keinginannya kalian untuk melaksanakan tindakan. Pada dasarnya, motivasi ini berangkat dari motif-motif yang dimiliki oleh seseorang. Seperti tadi, misalnya Hadijah ingin memenangkan suatu lomba, maka itu adalah motifnya. Dia ingin memenangkan suatu lomba. Terus, motivasinya adalah hal-hal yang membuat dia terdorong untuk berusaha mencapai apa yang dia inginkan. Nah, sedangkan motivasi belajar sendiri itu merupakan dorongan yang menggerakkan, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku seseorang dalam kegiatan belajar mereka yang tercermin dari kebutuhannya, usaha, dan ketekunan untuk mencapai hasil belajar sebaik mungkin. Ini menurut dari Tirvayanti tahun 2019. Next. Nah, ini tadi pengertian dari motivasi belajar itu sendiri. Nah, jenis-jenis motivasi belajar itu ada dua adik-adik. Yang pertama ada motivasi belajar intrinsik. Jadi motivasi belajar intrinsik itu adalah motivasi yang timbul dari dalam diri kita sendiri. Contohnya yang termasuk dalam motivasi intrinsik, yang pertama ada mood. Mood itu atau suasana hati. Ini juga penting dalam meningkatkan motivasi kita dalam belajar. Membangun mood yang baik sebelum belajar akan membuat kita bersemangat dalam belajar. Jadi ada orang-orang yang mereka itu harus menentukan mood mereka. Mereka harus menjaga mood mereka agar mau belajar. Kadang kita itu mendengar orang-orang itu berkata, nanti deh saya belajar, nanti tunggu moodku ada. Nah, itu benar. Itu benar adanya, tapi tidak semua orang yang bergantung dengan mood. Jadi, teman-teman bisa merefleksikan diri nanti di akhirnya kalian itu sebenarnya motivasi belajarnya masuk di mana. Kemudian yang kedua itu ada niat. Jika niat belajar kalian sudah terbangun sejak awal, maka apapun rintangannya kalian akan tetap belajar. Kalian akan tetap pada niat awal kalian. Misalnya niat kalian belajar dari awal itu supaya kalian nanti masuk universitasnya lebih mudah, nilainya lebih baik, maka kalian akan terus termotivasi untuk belajar. Itu dari dalam diri sendiri juga. Kemudian yang ketiga ada mindset atau pola pikir kalian, di mana bagaimana kalian memiliki pola pikir yang positif terhadap belajar itu sendiri. Siapa di sini yang pernah berpikir bahwa belajar itu menyusahkan atau belajar itu sulit, belajar itu tidak enak? Siapa yang pernah merasa seperti itu? Ada? Saya, Kak. Saya, Kak. Oke, jadi mungkin kita pernah merasakan seperti itu atau bahkan sekarang teman-teman masih sering merasa seperti itu. Nah, mindset itu harus teman-teman ubah dari sekarang. Biar apa? Biar memiliki motivasi belajar. Nah, mindset itu kalian bisa ubah menjadi mindset-mindset yang positif. Misalnya belajar itu menyenangkan, belajar itu membuat kita sukses, belajar itu seru. Nah, itu mindset-mindset yang bisa kalian lakukan supaya kalian bisa termotivasi lagi untuk belajar. Kemudian, jenis motivasi kedua adalah motivasi ekstrinsik atau dari luar diri sendiri. Ada dua jenisnya, yang pertama fasilitas, yang kedua lingkungan. Fasilitas ini seperti apa? Fasilitas ini terkait dengan alat-alat pembelajaran yang teman-teman miliki. Misalnya, sebenarnya teman-teman itu bisa lebih semangat lagi belajar apabila kalian diiming-imingi dengan misalnya nanti kalian akan dibelikan HP apabila kalian belajar dengan giat. Maka kalian akan belajar lebih giat lagi. Nah, motivasi ekstrinsik ini juga terkait dengan hal-hal yang lebih menguntungkan. Misalnya kalian akan belajar apabila kalian dijanjikan kalian akan rajin belajar karena kalian ingin mendapat ranking lebih tinggi dari temannya.
Misalnya, Nadia ingin belajar karena ingin mengalahkan rankingnya Akila. Nah, itu juga termasuk motivasi ekstrinsik dan masuk dalam lingkungan karena itu bersangkut paut dengan orang-orang di sekitarnya kalian. Jadi tadi fasilitas, kemudian yang kedua lingkungan. Jadi tadi itu termasuk jenis-jenis motivasi belajar sekaligus faktor-faktornya. Nah, apa yang terjadi apabila tidak ada motivasi belajar? Misalnya, kita sebenarnya ini lagi mau belajar tapi tidak termotivasi untuk belajar sama sekali sehingga kalian tidak melakukan belajar itu sendiri, tidak mengerjakan tugas, mungkin tidak datang ke sekolah dan sebagainya. Apa yang terjadi jika tidak ada motivasi belajar? Yang pertama itu kalian sulit fokus, di mana karena kalian tidak memiliki motivasi belajar, tentunya kalian tidak fokus dengan apa yang kalian pelajari. Misalnya di dalam kelas, kalian dijelaskan suatu materi. Kalian tidak akan fokus karena kalian tidak memiliki motivasi belajar. Kalian tidak memiliki semangat. Yang kedua ada prokrastinasi atau penunda-nundaan. Karena tidak adanya motivasi belajar, maka teman-teman akan terus menunda-nunda tugasnya kalian atau menunda-nunda pekerjaan yang akan kalian lakukan. Misalnya, karena kalian merasa malas, kalian tidak termotivasi, kalian terus menunda tugas kalian hingga kalian tidak mengerjakannya. Nah, itu dampak buruk sekali terhadap diri kita sendiri apabila kita tidak memiliki motivasi belajar. Yang ketiga adalah tidak bersemangat. Ini sama dengan hal yang di poin pertama tadi kakak sebutkan bahwa kalian itu sulit fokus karena kalian tidak memiliki semangat. Kalian tidak bersemangat mengerjakan tugas, bekerja kelompok, berinteraksi dengan teman-teman atau guru kalian. Nah, itu juga termasuk dampak buruk. Yang keempat adalah hasil belajar menurun. Ini sudah pasti ya teman-teman, karena kalian tadi sulit fokus, menunda-nunda pekerjaan atau menunda-nunda mengerjakan tugas hingga tidak mengerjakannya sama sekali, tidak bersemangat hingga akhirnya hasil belajar kalian menurun. Nilainya menurun, terus tidak mencapai KKM, dan itu tentu sangat membuat kita merasa down. Yang kelima adalah tidak memiliki rencana masa depan. Nah, bagaimana kita bisa merencanakan masa depan kita? Bagaimana kita bisa merencanakan atau merangkai mimpi-mimpi kita apabila motivasi belajar saja kita tidak punya? Nah, orang-orang yang memiliki motivasi belajar pasti mereka sudah merencanakan apa yang akan mereka lakukan ke depannya. Nah, terkait hal-hal yang terjadi jika kita tidak memiliki motivasi belajar, mungkin teman-teman ada yang saat ini sedang merasakan atau dulunya pernah merasakan. Boleh raise hand satu atau dua orang saja. Mungkin Hadijah. Maaf Kak, bisa diulang pertanyaannya? Tadi agak putus-putus. Oke, jadi kan tadi kakak sudah jelaskan apa-apa hal saja yang terjadi apabila kita tidak memiliki motivasi belajar, seperti sulit fokus, prokrastinasi. Nah, pertanyaannya, adakah teman-teman yang saat ini sedang merasakan di antara salah satu itu, atau mungkin pernah merasakan, atau bahkan saat ini sedang merasakan kelimanya? Kalau saya sih Kak, mungkin saat ini merasakan sih kalau tidak ada motivasi belajar, bukan sebenarnya tidak ada sih, mungkin lagi banyak pikiran dan lain-lain, pekerjaan dan lain-lain, jadi motivasinya kekubur sama pekerjaan-pekerjaan lain, jadi kerasa sulit fokus, Iya. tidak bersemangat, dan hasil belajar agak menurun. Oke, itu biasa ya kita rasakan di sekolah seperti itu ya. Masih ada yang ingin berbagi cerita? Mungkin Nadia bisa sharing, apakah Nadia juga seperti Hadijah yang mungkin dia kehilangan motivasi karena terlalu banyak tugas dan sebagainya? Iya Kak,
biasanya kalau saya itu biasanya bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di sekolah, tapi jika mana saya dihadapkan kepada lingkungan pertemanan misalnya yang sedang bermasalah, seperti ada teman-teman yang mungkin menjudge atau mengomentari cara belajar saya, seperti misalnya dia bilang, ih si anak ambis. Kan sebenarnya itu kalimat biasa, tapi mungkin dari cara penyampaian dia, dari cara menatap dia, yang awalnya kita itu sangat semangat untuk mengikuti pembelajaran, tiba-tiba down, merasa bilang, oh apa sih sebenarnya yang salah dengan berambisi itu, padahal kan itu merupakan salah satu hal yang baik, seperti itu, Kak. Oke, terima kasih sharingnya Nadia. Jadi ini rata-rata yang mempengaruhi adalah lingkungan ya teman-teman. Ya, kakak juga setuju bahwa lingkungan sangat mempengaruhi motivasi belajar kita. Next, bagaimana sih cara membangun motivasi belajar? Yang pertama, kenali diri sendiri. Teman-teman bisa dengan menuliskan apa yang teman-teman sukai dan teman-teman tidak sukai, apa yang kalian ingin coba, apa yang kalian mungkin masih penasaran, atau apa ketakutan-ketakutan kalian. Dengan begitu, kalian bisa memahami diri sendiri. Kemudian yang kedua, memahami hambatan belajar. Nah, kalian harus mengetahui apa-apa saja sih yang bisa menghambat kalian dalam belajar. Misalnya, karena bermain gadget, berarti hal yang harus kalian lakukan adalah mengatur waktu bermain gadget. Ataupun yang kedua, mungkin kalian sering nonton TV. Nah, kalian harus juga berbagi waktu, yang mana waktu nonton TV, yang mana waktu untuk belajar. Kemudian yang ketiga, membuat perencanaan. Hal ini sama dengan schedule, di mana teman-teman bisa menuliskan dari hal-hal yang terkecil saja. Misalnya untuk besok hari, besok kalian akan mengerjakan tugas apa. Kalian tidak perlu langsung menuliskan untuk 1 pekan ke depan, 1 bulan ke depan. Cukup untuk hari esok saja, karena ini masih berlatih. Nanti kalau teman-teman sudah terbiasa, teman-teman bahkan sudah bisa mengatur hingga 1 tahun ke depan kegiatan-kegiatan teman-teman. Kemudian yang keempat, konsisten dengan target yang ingin dicapai. Nah, tentu dengan adanya perencanaan, teman-teman sudah memiliki target, maka teman-teman harus berusaha konsisten di situ. Yang kelima, memulai dari hal yang paling sederhana, seperti tadi contohnya membuat perencanaan. Teman-teman bisa membuat perencanaan dari hari ke hari saja, jangan langsung per pekan atau per bulan. Yang terakhir adalah tidak membandingkan pencapaian diri dengan orang lain. Nah, ini paling sering terjadi, baik itu untuk anak SMP, SMA, bahkan kuliah pun masih sering membanding-bandingkan pencapaian mereka dengan orang lain. Tentu itu kurang baik ya teman-teman, karena akan menghambat fokus kalian dalam mencapai apa yang kalian inginkan. Kalian cenderung terfokus dengan apa yang orang-orang lakukan, apa yang mereka capai dibanding dengan apa yang kalian lakukan dan apa pencapaian kalian. Itu tadi materi terkait tentang motivasi belajar. Selanjutnya adalah kakak akan memberikan beberapa kasus di mana adik-adik harus menganalisis kasus tersebut, dan sebentar satu persatu dari kalian mempresentasikan hasil analisisnya. Adapun kasus pertama yang ini nanti kakak akan kirim ke grup. Kasus pertama itu untuk Nadia, kemudian kasus kedua untuk Fikrul, kasus ketiga untuk Hadijah, dan kasus keempat untuk Akilah. Nanti kakak akan mengirimkan di grup dan kalian bisa membaca kasusnya, kemudian kakak akan kasih waktu sekitar 10 hingga 15 menit. Nanti kalian masing-masing akan mempresentasikannya. Apakah kalian sudah menganalisis kasus kalian masing-masing? Sudah. Oke, siapa yang mau menjadi relawan pertama sebelum ditunjuk? Saya, Ada? Bu. Oke, Fikrul. Fikrul tadi dapat kasus berapa? 2, Bu. Kasus 2. Oke, jangan Fikrul dibaca kasusnya terus dikasih analisisnya.
jadi di kasus yang saya dapatkan itu kan Mark mau menjadi seorang dokter, kemudian dia sangat bersemangat dalam mencapai cita-citanya itu, mulai dari mempersiapkan diri, belajar, kerja tugas, latihan soal, buat catatan, diskusi atau belajar kumpul sampai dia berusaha memunculkan kepribadiannya sebagai dokter yang baik. Kemudian dia juga tidak lupa untuk berdoa dan rajin ibadah karena kerja kerasnya itu Mark selalu menjadi peringkat terbaik di sekolahnya dan akhirnya diterima di Fakultas Kedokteran. Jadi motivasi yang dimiliki Mark ini jenis motivasi intrinsik karena si Mark ini kan dia belajar dan memperjuangkan cita-citanya karena kesadaran dari dirinya sendiri tanpa ada dorongan dari luarnya. Dia dari kesadarannya memang mau menjadi seorang dokter, jadi dia betul-betul mengupayakan dirinya untuk bisa mencapai impiannya itu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi Mark ini karena mindsetnya yang baik, kemudian dia juga yang memiliki pola pikir positif sehingga ia termotivasi dan tidak mudah terdistraksi sama hal-hal yang ada di lingkungannya. Mungkin itu saja Ibu dari saya. Oke, terima kasih. Bagus sekali jawaban analisis dari Fikrul. Jadi, berdasarkan kasus 2 ini adalah Mark itu dia memiliki motivasi belajar intrinsik, di mana motivasi itu lahir dari dirinya sendiri. Kemudian tadi katanya Fikrul ada beberapa hal yang menjadi faktor sehingga Mark ini bisa berhasil. Salah satunya adalah mindset-nya. Oke, terima kasih Fikrul. Selanjutnya, Kakak ingin dari kasus ketiga. Siapa yang kasus ketiga? Saya, Kak. Oke, silakan Hadijah. Jadi di kasus ketiga ini, Jeno adalah siswa yang suka membuat onar di sekolahnya. Ya, suka mengganggu temannya, bolos pelajaran, dan malas mengerjakan tugas. Sehingga nilainya rendah, bahkan sempat tidak naik kelas. Beberapa bulan berlalu, Jeno banyak berubah. Ia sudah tidak malas mengerjakan tugas, tidak pernah bolos, bahkan ia sudah berhubungan baik dengan teman-temannya. Setelah ditelusuri, ternyata Jeno sebelumnya mengikuti seminar motivasi karena dipaksa oleh ibunya. Setelah mengikuti seminar tersebut, Jeno termotivasi untuk belajar dan melakukan hal-hal yang dapat menunjang kesuksesannya kelak. Berdasarkan kasus yang saya dapatkan, menurut saya jenis motivasi Jeno ini termasuk motivasi ekstrinsik karena Jeno tumbuh motivasinya setelah mengikuti seminar. Faktor yang mempengaruhinya yaitu lingkungan, karena ia diajak oleh ibunya mengikuti seminar. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan Jeno mendukung agar dia lebih baik lagi, memiliki motivasi lagi. Mungkin itu saja, Kak. Oke, terima kasih Hadijah. Jadi inti dari kasus 3 ini cukup menarik ya, karena awalnya Jeno ini menjadi seseorang yang pembuat onar di sekolahnya, kemudian dia juga tidak berprestasi. Tapi karena Jeno ini memiliki lingkungan yang baik, ibunya meminta dia untuk mengikuti seminar, akhirnya Jeno termotivasi dari seminar itu. Terus selanjutnya kita ke kasus 1 dulu. Siapa yang kasus 1? Iya, Kak. Nadia? Oke, Iya, Kak. Nadia, silakan. Nah, adapun kasus yang saya dapatkan yaitu Haichan gemar belajar gitar. Ia ingin sekali memiliki gitar, tetapi uang tabungannya belum cukup. Akhirnya, Haichan meminta dibalikan oleh orang tuanya. Nah, mengetahui hal tersebut, orang tua Haichan mengatakan bahwa Haichan akan dibalikan gitar apabila ia mendapat peringkat ketiga di kelasnya. Mendengar hal itu, Haichan bersemangat dalam belajar agar mendapatkan peringkat 3 di kelasnya. Nah, jenis motivasi apa yang dimiliki oleh Haichan? Kemukakanlah pendapat kalian. Nah, berdasarkan kasus yang saya dapatkan tersebut, menurut saya, jenis motivasi yang dimiliki oleh Haichan itu adalah ekstrinsik. Karena
Haichan terpacu untuk belajar karena ingin mendapatkan ranking 3 sehingga orang tuanya membelikan dia gitar. Nah, adapun faktor yang mempengaruhinya yaitu lingkungannya. Dalam hal ini, orang tuanya mendukung dengan iming-iming membelikan gitar apabila Haichan mendapatkan peringkat ketiga yang membuat ia menjadi rajin belajar. Seperti itu, Kak. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi Haichan ini tadi awalnya dia ingin membeli gitar, cuman karena dia tidak punya uang, akhirnya dia mengomunikasikan dengan orang tuanya. Nah, ini juga termasuk faktor dari lingkungan ya. Kakak juga setuju dengan pendapat Nadia bahwa lingkungannya itu mendukung sehingga Haichan jadi lebih semangat belajar. Terakhir ada kasus keempat, ini mengenai Renjun. Jadi mungkin ini kasus yang terakhir dasarkan untuk Akila. Silakan Akila. Baik, Kak. Jadi kasus yang keempat ini, Renjun merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Kedua orang tuanya bekerja sebagai seorang pedagang di pasar. Renjun merupakan harapan terbesar untuk keluarganya. Ia selalu berusaha mendapat ranking 1 agar bisa mendapat beasiswa. Selain itu, Renjun juga selalu membantu kedua orang tuanya untuk berjualan di pasar ketika pulang sekolah. Walaupun seperti itu, Renjun selalu menyelesaikan tugasnya meski harus begadang. Ia sadar bahwa dengan begitu, suatu saat ia bisa membahagiakan kedua orang tuanya dengan prestasi yang ia miliki. Jenis motivasi apa yang dimiliki oleh Renjun? Menurut saya pada kasus ini, motivasi yang dimiliki Renjun itu motivasi intrinsik, karena motivasi belajarnya itu dari dalam dirinya. Renjun menyadari bahwa dia mampu mengubah nasib keluarganya dengan kesuksesannya. Jadi faktornya adalah mindset. Karena dia memiliki keluarga yang terbilang sederhana, jadi Renjun mencoba untuk memiliki pola pikir yang baik, sehingga ia bersemangat menggapai cita-citanya. Terima kasih, Kak. Oke, luar biasa. Yang terakhir ini ternyata dia motivasinya motivasi intrinsik dan kisahnya juga luar biasa sekali karena dari segi lingkungan ya, kalau kita lihat ini Renjun sebenarnya tidak terlalu mendapat dukungan dari orang tua, tapi karena dia memiliki mindset yang baik sehingga dia bisa menjadi seseorang yang berprestasi. Nah, itulah tadi keempat kasus. Terima kasih teman-teman. Pendapatnya luar biasa sekali, hasil analisisnya juga luar biasa sesuai dengan apa yang telah kita bahas tadi. Nah, selanjutnya mungkin kakak akan stop share screen saja karena kegiatan kita sudah hampir berakhir. Selanjutnya adalah kakak mau meminta, adakah teman-teman yang ingin menyimpulkan dari hasil kegiatan kita pada hari ini? Mungkin Fikrul. Jadi kesimpulannya yang saya dapatkan dari kegiatan kita kali ini, bahwasanya motivasi itu merupakan sebuah dorongan, baik itu dari dalam diri kita ataupun dari lingkungan sekitar kita. Mungkin itu saja, Ibu, dari Fikrul. Oke, terima kasih Fikrul. Jadi luar biasa sekali ya. Fikrul sudah bisa berpendapat mengenai motivasi itu sendiri. Nah, selanjutnya kakak ingin teman-teman sekalian untuk mengerjakan LKPD ya. Jadi tadi itu kesimpulan dari Fikrul sudah mencakup semuanya. Selanjutnya kita ada LKPD. Nanti linknya kakak akan kirim melalui chat di sini. Namun kakak ingin memperlihatkan kepada adik-adik sekalian LKPD yang akan adik-adik kerjakan. Kakak akan jelaskan sedikit mengenai LKPD-nya. Adik diminta untuk membuat perencanaan terkait motivasi belajar adik-adik setelah diberi layanan ini. Di sini tuh ada kakak buat semacam bullet journal planner di mana di dalamnya itu adik-adik bisa menuliskan apa-apa saja harapan atau goals yang akan adik-adik capai, kemudian apa yang memotivasi adik-adik, kemudian yang terakhir ada hal-hal yang perlu kalian lakukan untuk mencapainya, dan yang terakhir taruh quotes favorit adik-adik terkait dengan motivasi belajar kah atau hal-hal yang membuat adik-adik semangat. Ya, jadi nanti dikumpulkan
dikerjakan melalui link tersebut dan nanti akan ada tempat pengumpulannya. Jadi ini adalah rangkaian akhir dari kegiatan layanan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Sebelum menutupnya, kakak ingin 2 orang mungkin bisa menceritakan apa hal-hal yang kalian dapatkan setelah mendapatkan layanan ini. Nadia, Kak. Oke, silakan Nadia. Baik, Kak. Sebelumnya terima kasih. Hal yang saya dapatkan jika kita memiliki lingkungan yang baik itu pastinya juga akan mendukung kita ke depannya, seperti misalnya motivasi belajar, apakah itu untuk prestasi akademika ataupun prestasi-prestasi lain. Jika lingkungan kita mendukung seperti keluarga maupun teman-teman, maka motivasi kita juga akan lebih tinggi. Terima kasih, Kak. Oke, yang terakhir mungkin ada yang mau menceritakan apa yang kalian sudah dapatkan dari kegiatan hari ini. Oke, kalau mungkin tidak ada, kakak ingin tanya nih sama kalian, Fikrul, Nadia, Hadijah, dan Akila. Apakah setelah mengikuti kegiatan ini, kalian sudah memiliki rencana ingin menyusun goals kah? Atau mungkin sudah menerka-nerka apa nih motivasi belajar kalian? Sudah, Bu. Sudah. Oke, Sudah. terima kasih. Berarti tujuan dari layanan hari ini itu bisa dibilang sudah tercapai ya, teman-teman. Nah, selanjutnya adik-adik, kakak akan membagikan link untuk penilaian hasil. Adik-adik juga bisa langsung isi melalui link tersebut. Dan linknya sudah kakak share di kolom chat dan juga grup. Baik, terima kasih sekali lagi teman-teman sekalian karena sudah bergabung dalam layanan bimbingan kelompok ini yang membahas topik mengenai motivasi belajar. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kakak mohon maaf apabila ada kekurangan dari proses layanan ini. Nah, sebelum kita menutup dan mengakhiri, ada baiknya kita membaca doa menurut keyakinan kita bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.